hari ini pembahasan kita mengenai bagaimana dosa mengganggu rencana Allah. Jadi seperti yang sudah diutarakan oleh Kak Ibu Jennifer tadi, berkaitan dengan analogi yang disampaikan oleh Pak Manuel minggu lalu, bahwa ada rintangan, ada gangguan untuk sampai kepada tujuan Allah, yaitu dosa. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita akan membahas tentang gangguan itu, yaitu dosa. Sehingga mau nggak mau kita harus membahas tentang pertobatan. Kemudian yang kedua yaitu akar masalahnya, yaitu apa itu akar masalahnya, yaitu dosa. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang apakah pertobatan itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dihasilkan oleh pertobatan. Kemudian seterusnya kita akan membahas tentang apa yang diperlukan untuk bertobat. Lalu kita sampai pada ujung acara kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan kesimpulan. Baik Bapak Ibu, kita mulai karena saya kira malam ini cukup padat sehingga kita bisa langsung mulai, dan saya berharap kita bisa selesai tepat waktu dan juga tidak melelahkan Bapak Ibu ya untuk topik pembahasan kita malam hari ini, berkaitan dengan topik pembahasan kita malam hari ini. Baik, jadi kita mulai dengan bagaimana dosa mengganggu rencana Allah. Ya, kita tahu bahwa dosa itu dimulai ketika di Taman Firdaus ya, atau di Eden. Kita semua tahu juga bahwa kisah kejatuhan manusia itu kisah yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, Adam dan Hawa, itu adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Sehingga dosa Adam yang pada saat itu akhirnya berkelanjutan sampai kita sekarang. Nah, dosa Adam adalah gangguan yang sangat kejam. Ya, dosa Adam adalah gangguan yang sangat kejam dan sangat jahat terhadap rencana Allah. Karena dosa itu manusia dinyatakan bersalah, ya kan? Karena dosa itu manusia dinyatakan bersalah, akhirnya menjadi sasaran murka Allah. Sehingga manusia layak menerima hukuman kekal. Diusir dari hadirat Allah dan tidak dapat bersekutu dengannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama dari Roma 6 ayat 23 ya. Saya kira ayat ini sangat familiar untuk kita bahwa upah dosa ialah maut ya. Tetapi masalahnya bukan hanya itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata kodrat manusia juga menjadi rusak, ya kan? Kodrat manusia menjadi rusak dan terkontaminasi. Manusia kehilangan nyawanya dan rupa Allah dalam diri manusia itu menjadi hilang. Ya kan? Sehingga manusia itu akhirnya menjadi sekedar makhluk. Sekedar makhluk, ia bukan lagi manusia yang sama seperti tujuan Allah. Manusia itu telah mati bagi Allah dan tidak lagi berguna bagi tujuan Allah. Bapak Ibu, lebih parahnya, bukan hanya Adam yang menjadi tidak berguna setelah Adam merusak dirinya sendiri, ia pun menghasilkan anak-anak yang serupa, ya kan? Adam menghasilkan anak-anak yang serupa dan segambar dengan dirinya. Kita tahu itu di pasal 5 Kitab Kejadian. Sehingga sekarang semua keturunan Adam telah rusak dan tidak berguna bagi rencana Allah. Nah, seperti saya kira yang sudah kita ketahui di pemaparan minggu lalu dalam sebuah gambar atau chart, ya kan? Mari kita perhatikan di slide selanjutnya ya, berkaitan dengan chart yang dijelaskan saya kira itu di minggu yang lalu. Tapi mari kita perhatikan kembali. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam kitab Efesus pasal 1 misalnya. Berkaitan dengan hal itu, saya akan baca untuk kita dari kitab Efesus pasal yang pertama.
Saya kira penting untuk kita perhatikan ini, kitab Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi karunia itu di dalam Kristus berkaitan dengan segala berkat rohani di dalam surga. Kemudian ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Perhatikan ini, Dia telah menentukan kita sejak semula. Artinya di masa kekekalan ya, masa yang lampau, masa yang lalu. Di dalam Dia, dalam kasih-Nya, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak. Jadi dalam kekekalan Allah sudah merancangkan ini, tetapi sehingga akhirnya penciptaan terjadi di Kejadian 1, 26, 28, lalu di Kejadian 3, 26, seperti Roma pasal 3, semua menjadi kehilangan kemuliaan Allah, sehingga akhirnya jatuh. Tidak sampai, tidak sampai, maksudnya ada gangguan sehingga tidak sampai kepada kekekalan di masa yang akan sampai, tetapi ada gangguan. Sehingga kita bisa memperhatikan juga dalam Kejadian 3 ayat 5 ya, ketika Adam hidup selama 130 tahun dan seorang anak laki-laki lahir baginya dalam keserupaan dengannya, menurut rupanya, lalu dia menamainya Set. Set akhirnya menurunkan Abraham dan seterusnya ya. Tetapi mari kita perhatikan ayat ini, bahwa ini tidak sama seperti Kejadian 1. Kenapa? Karena Kejadian 1 di sana dikatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga seharusnya di pasal 5 ayat 3 ini, ketika Adam memiliki seorang anak laki-laki baginya dalam keserupaannya dengannya, seharusnya menurut gambar dan rupa Allah ya. Tetapi di sini sudah semacam ada pergeseran di sini. Tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah, tetapi sudah segambar dan serupa dengan Adam. Iya. Jadi kita tahu kenapa, karena ada dosa. Nah, kita bisa perhatikan juga di dalam Roma pasal 3 ayat 12 bahwa semua orang akhirnya telah menyeleweng. Karena akhirnya semua orang menyeleweng karena dosa, mereka semuanya tidak berguna. Artinya bahwa semua manusia tidak berguna. Dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya kan? Karena gangguan itu, yaitu dosa. Ini sesuatu yang sungguh amat serius ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan bahwa akhirnya kita tahu bahwa pertobatan itu sangatlah penting ya. Jadi pertobatan sangatlah penting bagi kita untuk memahami, itu sebabnya kita perlu tahu dan memahami apa itu pertobatan. Kenapa begitu? Karena kita di dunia ini, kita dikelilingi oleh konsep-konsep duniawi dan konsep-konsep agama yang tidak secara tepat mendefinisikan masalah kita dengan Tuhan. Ya kan? Nah, definisinya saja tidak jelas, bagaimana kita bisa mau bertobat sesuai akar masalahnya. Nah, kita mari berpikir sekarang, jika kita tidak mengerti apa yang menjadi masalahnya, bagaimana kita bisa tahu apa solusinya? Setiap orang yang mendengar Injil harus memiliki terang ini, supaya tahu akar masalahnya dan tahu solusinya juga. Mereka harus memahami apa masalah mereka dengan Tuhan, atau kita harus tahu apa masalah kita dengan Tuhan,
dan apa yang menjadi solusi bagi masalah tersebut. Nah, untuk memahaminya, kita harus menganalisa bagaimana semuanya bermula, menganalisa bagaimana semuanya terjadi sejak semula, yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Di sini kita dapat atau kita mendapatkan gambaran bagaimana dosa masuk ke dalam dunia. Sering dikatakan bahwa dosa Adam adalah ketidaktaatan. Nah, itu ketidaktaatan sehingga manusia jatuh dalam dosa. Ketidaktaatan yaitu memakan buah larangan itu ya. Tetapi hal ini tidak menjelaskan masalahnya secara tepat. Sehingga faktanya ketidaktaatan adalah buah, sehingga kita akhirnya mendapatkan sebuah fakta bahwa ketidaktaatan adalah buah dari dosa. Sehingga akhirnya sampai kepada sebuah konsekuensi dari dosa dan bukan dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan akar masalahnya. Kunci untuk mencapai pemahaman ini terletak pada kata-kata seperti Allah. Itu kita bisa memperhatikan dalam Kejadian 3, semua ini sangat amat jelas di sana. Jadi akhirnya kita bisa mulai memahaminya dari kunci untuk memahami pemahaman ini adalah terletak pada kata-kata seperti Allah, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan dari pemahaman itu bahwa pohon yang menarik itu memberi pengertian. Kita bisa perhatikan ya, Kejadian 3 ayat yang kelima ya. Saya akan baca untuk kita. Tetapi Allah mengetahui, ini saya kira godaan itu tidak terlepas dari ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya kan? Lalu kita lanjutkan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Selanjutnya ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, ya kan? Kita perhatikan ini. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama. Jadi perhatikan ya, bersama-sama ya. Jadi Adam pada saat itu ada di situ bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Jadi akar masalahnya di sini, Bapak Ibu. Kunci untuk mencapai pemahaman yang terletak pada kata-kata ini yang menolong kita untuk memahami akar masalahnya. Karena apa? Kita akan melihat selanjutnya. Kenapa? Karena pengetahuan yang diucapkan oleh iblis itu sangat menggoda. Ya kan? Mengapa pengetahuan begitu menggoda bagi Adam? Mengapa ia sangat, sehingga akhirnya dia sangat menginginkan pengetahuan sampai-sampai ia mempertaruhkan hukuman mati yang dijanjikan oleh Allah. Allah sudah katakan tidak boleh makan, bahkan tidak boleh sentuh. Tetapi pengetahuan itu sangat menggoda bagi Adam sehingga dia mempertaruhkan hukuman mati yang dijanjikan oleh Allah. Sederhana saja ya. Sampai saat itu dia hidup dalam hubungan yang bergantung total kepada Tuhan. Dia membutuhkan bimbingan Tuhan untuk segala sesuatu, sehingga oleh sebab itu dia seharusnya diarahkan oleh Tuhan dan diarahkan oleh hikmat Tuhan. Saya kira baik juga untuk kita memperhatikan hal berkaitan dengan hal ini dalam Amsal pasal 8. Saya akan membaca untuk kita dari Amsal pasal 8 ya. Tapi mungkin kita tidak membaca semua ayat-ayat ini.
Saya rasa sampai ayat 3 saja. Maaf, ayat 22 sampai 23 mungkin, 23, 24. Kita perhatikan dari Amsal pasal 8 ya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Perhatikan dahulu kala. Sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ini menarik ya. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir, dan seterusnya sampai ayat ke-31. Sehingga kita bisa memperhatikan bahwa seharusnya manusia itu memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan, membutuhkan bimbingan Tuhan, kemudian perlu diarahkan oleh Tuhan dan hikmat Tuhan. Ya. Tetapi kita bisa perhatikan bahwa pengetahuan itu sangat begitu menggoda bagi Adam, sehingga dia menginginkannya dan mempertaruhkan hukuman mati yang dijanjikan oleh Allah. Mengapa ia menginginkan pengetahuan dan hikmat yang berasal dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu dan bukan dari Tuhan? Adam ingin mengarahkan hidupnya sendiri. Saya kira jelas ya. Kita bisa memperhatikan dari sikap hati itu bahwa Adam ingin mengarahkan hidupnya sendiri, yaitu melakukan kehendaknya sendiri atau menjadi Tuhannya sendiri. Sehingga kita bisa perhatikan di situ bahwa Adam menginginkan sebuah kemandirian, ketidakbergantungan kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi akar masalahnya. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan Adam ya. Ini adalah keputusan dari dalam hatinya. Sebuah keinginan untuk menjadi tidak bergantung kepada Allah atau mandiri ya tadi. Untuk menjadi penguasa atas hidupnya sendiri. Dosa disempurnakan oleh ketidaktaatannya, tetapi dosa dihasilkan dari sikap batin yang memberontak. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, sifat kemanusiaannya merosot, bahkan merosot sangat. Dosa menjadi bagian dari naturnya Adam dan keturunannya. Dan oleh karena itu menjadi warisan seluruh umat manusia. Karena semua manusia adalah keturunan daripada Adam. Kita bisa perhatikan dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya kira teks ini sangat terkenal dalam Roma pasal 5, pembahasan Rasul Paulus berkaitan dengan hukum Taurat Musa. Hukum Taurat itu diberikan ketika di zaman Musa ya. Sehingga ada pendapat yang berkata bahwa bagaimana dengan orang-orang sebelum Musa? Mereka tidak tahu hukum Taurat. Tidak adil dong mereka dihukum secara hukum Taurat. Sehingga akhirnya di ayat 12 pasal 5 ini Rasul Paulus menjelaskan, iya betul memang mereka tidak adil dikenakan hukum Taurat. Tetapi ingat bahwa karena dosa itu maut telah masuk. Maksudnya apa? Memang mereka tidak adil memang untuk dikenakan hukum Taurat, tapi mereka mati. Itu berarti bahwa ada upah dosa tadi. Mereka mengalami upah dosa itu. Kejadian 3 ayat 5 ya. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu menamainya Set. Ini sesuatu yang sangat penting. Ada sebuah peralihan di sana. Tidak segambaran serupa lagi dengan Allah, tetapi sudah segambaran serupa dengan Adam.
Artinya bahwa keturunan itu mewarisi dosa. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat masalah Adam sekarang. Adalah masalah seluruh umat manusia. Jadi apa masalah kita? Masalah terbesar kita di mata Tuhan bukanlah kesalahan yang kita lakukan, tetapi sikap batin kita yang penuh kemandirian atau ketidakbergantungan dan pemberontakan. Semua dosa yang kita lakukan adalah konsekuensi dari sikap batin kita, sikap hati kita. Ketika saya, Bapak Ibu, memiliki sikap hati yang mandiri, tidak bergantung, atau saya bertanggung jawab atas hidup saya melakukan hal yang saya sendiri, maka tindakan dan hal-hal yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kita mengerti bahwa masalah utamanya adalah kemandirian, ketidakbergantung kepada Allah. Itu adalah akar dosa. Sedangkan perbuatan-perbuatan dosa atau tindakan dosa adalah konsekuensinya. Selanjutnya Bapak Ibu, akhirnya kita sampai kepada sebuah pertanyaan ya, atau kita munculkan sebuah pertanyaan. Apakah cukup bagi manusia untuk meninggalkan beberapa dosa beratnya, atau seperti dosa kecanduan, pesta pora, penyembahan berhala, persinahan, dan seterusnya, dan percaya kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa? Bagaimanapun juga, menyelesaikan masalah dasarnya, bagaimanapun juga seharusnya kita menyelesaikan masalah dasarnya tadi, yaitu ketidakbergantungan kepada Tuhan. Itu sangat penting berarti. Sehingga pertanyaan tadi jawabannya adalah tidak cukup. Kenapa? Tuhan ingin menyentuh akar masalahnya. Dia ingin kita mengubah sikap hati kita, meninggalkan kemandirian tadi atau ketidakbergantungan itu, dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga firman Injil Yesus tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan luka manusia secara dangkal. Tuhan ingin mengobati penyebab masalahnya. Bukan hanya akibatnya, tetapi penyebab masalahnya. Dan untuk itu ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelesaikan akar masalah ini. Dia tidak hanya datang untuk mengampuni dosa, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah dosa dan pemberontakan. Nah, bagaimana dia melakukan ini? Kita bisa perhatikan ya di ayat-ayat yang terkenal di dalam kitab-kitab Injil. Bagaimana Yesus Kristus melakukan ini? Yaitu dengan mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Semuanya kita bisa perhatikan dalam teks-teks ini. Salah satunya bisa kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-4, 23. Injil Matius pasal yang ke-4 ayat 23. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu, dan seterusnya. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Selanjutnya juga, cara ini dilakukan oleh para rasul. Para rasul juga memberitakan Injil Kerajaan yang sama. Kita bisa perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12, pasal 19 ayat 8, pasal 20 ayat 25, 28 ayat 23, dan seterusnya. Sehingga Injil Kerajaan adalah akhir dari pemberontakan dan menyelesaikan ketidakbergantungan manusia atau kemandirian manusia daripada Tuhan. Allah ingin mengampuni, tetapi dia juga ingin memerintah dan berkuasa atas manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat apakah pertobatan itu. Ini adalah makna yang sesungguhnya dari pertobatan. Kenapa? Karena pertobatan dalam bahasa Yunani yang muncul kata pertobatan itu adalah metanoia.
Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah ini, metanoia, yang berarti perubahan pikiran, perubahan sikap hati. Mari kita perhatikan apakah perubahan ini. Ini adalah perubahan dari sikap kemandirian, ketidakbergantungan itu, menjadi sikap yang bergantung kepada Tuhan. Dari sikap memberontak atau melakukan apa yang saya inginkan, menjadi sikap yang tunduk. Atau saya adalah milik Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Ketika kita mengubah sikap hati kita terhadap Tuhan, tindakan kita juga akan menjadi berubah. Ketika kita hanya mengubah tindakan kita atau kita berhenti melakukan hal-hal tertentu yang kita anggap sangat salah, tetapi kita tetap hidup dengan sikap yang tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita masih berada dalam pemberontakan kepada Tuhan, dan itu perlu pertobatan. Kita perlu untuk bertobat. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat di bawah ini adalah ilustrasi pohon yang menggambarkan hal ini. Bisa kita perhatikan di slide selanjutnya. Saya kira ini penting, kita bisa tunggu sebentar. Ya, jadi sifat kita adalah tidak mau bergantung, kemandirian tadi, tidak mau bergantung kepada Tuhan. Dan hal itu akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tertulis di ranting-ranting pohon itu, seperti mencuri, berbohong, persinahan, iri hati, kemabukan, gosip, kekerasan, ketamakan, amarah, dan lain-lainnya. Sehingga akar masalahnya ada pada pohon itu. Pertobatan itu berarti bahwa pohonnya harus dibuang, bukan ranting-ranting. Nah, dari ilustrasi pohon ini, dalam ilustrasi ini, ranting-ranting melambangkan dosa atau perbuatan dosa, ya. Dan batang pohon melambangkan akar dosa atau sikap pemberontakan dan kemandirian ketidakbergantungan itu pada Tuhan. Nah, jika kita memotong ranting-rantingnya atau perbuatan-perbuatan dosa, tetapi membiarkan batangnya atau akar dosa, masalahnya akan terus berlanjut. Dan ranting-ranting itu akan segera tumbuh lagi. Yang harus kita lakukan adalah memotong batangnya. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu dengan bertobat. Yaitu dengan meninggalkan kemandirian tadi, ketidakbergantungan kepada Tuhan. Dari sikap sebelumnya, yaitu ketidakbergantungan, mandiri, kemandirian tadi, tidak bergantung kepada Tuhan, menjadi sikap yang baru, yaitu bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita bisa memperhatikan apa yang dihasilkan oleh pertobatan. Dalam konsep umum, pertobatan hanyalah perasaan sedih atas dosa yang telah dilakukan. Sekarang, Tuhan menyatakan sesuatu yang lebih kokoh kepada kita melalui pertobatan yang sejati. Batin kita harus diubahkan secara total. Kita menjalani hidup yang baru, yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya, haleluya, ya. Karena Tuhan menyatakan itu untuk kita. Seluruh khotbah Yesus dipenuhi dengan pesan ini. Bertobatlah, bertobatlah. Ya kan? Yesus tidak memberitakan Injil yang lembut, tetapi Injil yang berfokus pada pertobatan. Bukan Injil yang hanya berfokus kepada persembahan, tetapi dia memberitakan Injil yang keras dan sangat menuntut. Semua khotbahnya ditujukan untuk membawa manusia kepada pertobatan sejati, kepada sebuah revolusi batin. Ia menunjukkan cara-cara praktis agar manusia dapat mengalami pertobatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang diperlukan untuk bertobat? Mari kita perhatikan, ya, di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 35. Saya kira baik untuk kita memperhatikan ayat ini. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai ayat yang ke-35, ya. Demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35 ini berkaitan dengan Yesus memanggil orang banyak itu dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Selanjutnya kita bisa perhatikan dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Jadi, barang siapa di antara kamu tidak melepaskan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Sehingga apa yang diperlukan ya untuk bertobat dan menjadi murid Yesus, pada dasarnya ada 4 hal yang bisa kita perhatikan atau kita memahami, kita pahaminya dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah menyangkal diri sendiri, Markus pasal 8:34, bukan hanya menyangkal beberapa dosa, tetapi menyangkal diri sendiri. Kemudian yang kedua, memikul salib, Markus 8:34. Namun apakah yang dimaksud dengan memikul salib, kita akan perhatikan. Kemudian yang ketiga, kehilangan nyawa, Markus 8:35. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saya harus mati secara harafiah? Sekali-kali tidak ya. Ini adalah realitas spiritual yang merupakan pertobatan itu sendiri. Sampai hari ini hidup adalah milik saya adalah pemilik diri saya sendiri. Tetapi sekarang saya kehilangan hidup saya karena saya menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga mulai hari ini dia adalah pemilik saya. Tuhan adalah pemilik saya. Tuhan hanya bisa, bukan berarti bahwa Tuhan hanya bisa meminta hidup saya jika saya menyerahkannya secara sukarela. Namun, untuk melakukan ini, saya harus bersedia kehilangan nyawa saya. Selain itu, pertobatan saya juga melibatkan meninggalkan segala sesuatu yang saya miliki, atau meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki. Perhatikan Lukas 14:33 ya. Jika saya tidak lagi memiliki diri saya sendiri, terlebih lagi seluruh kepunyaan saya. Sehingga seharusnya sekarang segala sesuatu adalah milik Tuhan. Seperti keluarga saya milik Tuhan, pekerjaan saya adalah milik Tuhan, rumah saya adalah milik Tuhan, perabotan saya adalah milik Tuhan, mobil saya adalah milik Tuhan, gaji, tabungan, dan lain-lain, semuanya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, tetapi sekarang kita memiliki satu pertanyaan lagi ya, yang harus dijawab. Apakah ini pesan yang selama ini dikhotbahkan di gereja? Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri ya. Tapi mungkin tidak. Gereja selama ini lebih banyak mengkhotbahkan Injil persembahan, Injil yang lain-lain daripada Injil kerajaan. Tapi mungkin juga ada gereja yang mengkhotbahkan tentang hal-hal ini. Nah, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa belakangan ini Tuhan telah membangkitkan banyak orang di gereja untuk berbicara tentang kerajaan Allah dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itu benar memang. Tetapi pada intinya gereja belum banyak mengubah pesannya. Sehingga mari kita analisis hal ini. Ketika Yesus menetapkan syarat-syarat kerajaan surga, dia selalu memulai dengan jika seseorang ingin menjadi muridku, dan melanjutkan dengan mengatakan syarat-syaratnya. Nah, keempat syarat tadi yang saya sudah tunjukkan di awal tentang menyangkal diri sendiri, memikul salib,
kehilangan nyawa, menanggalkan segala sesuatu yang kita miliki. Keempat hal di atas adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang murid, untuk bertobat dan diselamatkan. Syarat-syarat ini diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Syarat-syarat ini bukanlah sebuah pilihan untuk menjadi lebih dikuduskan, untuk bertumbuh dalam iman, atau untuk bertumbuh dalam iman, atau untuk menjadi seorang pendeta. Tapi syarat-syarat ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu, sering kita jumpai ya, ketika kita berbagi Injil Kerajaan Allah kepada seseorang, dia bilang, kok enak banget ya, hanya percaya dan bertobat, hanya percaya saja diselamatkan. Tetapi tidak demikian. Seperti surat Yohanes yang pertama kepada jemaat, dia berkata bahwa bukti bahwa kita sebagai pengikut Tuhan adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita bisa perhatikan di bagian ini bahwa ada 4 syarat tadi. Menyangkal diri sendiri, memikul salib, kehilangan nyawa, menanggalkan segala sesuatu. Kadang-kadang juga orang berpikir, oh kalau begitu kita sudah diampuni dosa-dosanya, mari kita sepuasnya, sebebasnya melakukan dosa. Jawabannya dalam Roma pasal 6, sekali-kali tidak. Dan seterusnya, kita bisa perhatikan dalam kitab Roma pasal 6. Sehingga pertobatan dengan segala maknanya dan hasilnya ada pintu masuk, bukan di tengah jalan. Banyak orang memberitakan Injil yang lembut atau cukup percaya saja dan tidak perlu melakukan yang lain. Dan setelah itu baru mulai mempersempit jalan. Siapa yang ingin kehilangan nyawanya jika mereka dijanjikan keselamatan dan kehidupan kekal di pintu gerbang tanpa syarat? Khotbah ini telah memenuhi gereja dengan orang-orang yang religius. Ya kan? Cukup percaya saja. Kalau khotbah ini yang ditekankan, maka khotbah ini telah memenuhi orang-orang dalam gereja yang orang-orang religius saja ya. Orang-orang yang religius yang tidak tunduk pada otoritas Kristus. Sehingga kita harus mengubah situasi ini dengan pertama-tama menyadari hal yang paling utama, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada otoritas Kristus. Bukanlah pilihan bagi orang-orang yang diselamatkan, tetapi ini adalah syarat utama untuk diselamatkan. Penyerahan diri ini bukan pilihan, tetapi syarat untuk diselamatkan. Mari kita perhatikan berkaitan dengan hal ini mengenai 3 jenis orang. Yang pertama adalah dengan kebenaran ini, kita dapat melihat bahwa ada 3 jenis manusia di dunia saat ini. Yang pertama adalah orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang sangat tertarik kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang yang hidup untuk Tuhan. Seperti kita perhatikan dalam gambar itu. Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan sebentar berkaitan dengan orang yang tidak percaya, kemudian orang yang kedua orang yang religius, kemudian orang yang ketiga adalah murid sejati. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah orang yang tidak percaya. Orang ini tidak selalu seorang ateis. Ia adalah seseorang yang tidak tertarik pada Tuhan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia mengendalikan hidupnya sendiri. Ia mengontrol semua aspek hidupnya sesuai dengan kehendaknya dan untuk kesenangan pribadinya. Sehingga aku adalah pusat. Ya, aku adalah pusat kehidupannya. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang religius. Orang ini adalah orang yang sangat berbeda dengan orang yang tidak percaya. Orang ini percaya kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, pergi ke pertemuan-pertemuan ibadah,
memanggil Yesus sebagai Tuhan dan lain-lain. Tetapi apa masalahnya? Sama seperti orang yang tidak percaya tadi. Kenapa? Karena aku berada pada pusatnya. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan ada untuk memberkati, menyembuhkan, melayani, dan menyelamatkannya. Tuhan hanyalah sekedar pelengkap. Orang ini seperti lebih buruk ya daripada orang yang tidak percaya. Karena dia sedang menipu dirinya sendiri. Kemudian orang yang ketiga, yaitu murid, ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ia hidup untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah hidup untuk Tuhan. Seluruh hidupnya terstruktur berdasarkan kehendak Tuhan. Yesus adalah Tuhannya, atau Kristus adalah Tuhannya. Dia telah mengalami pertobatan sejati. Betapa berbedanya antara seorang murid dan orang yang religius. Betapa kasihnya, betapa kesiapan dan ketaatannya, betapa dia bertumbuh dan berbuah kepada Tuhan. Tuhan menjadi pusat dari segala sesuatu. Kita bersyukur ya atas firman Tuhan. Alkitab menolong kita untuk memahami tipe atau 3 jenis orang ini. Selanjutnya Bapak Ibu, akhirnya kita sampai kepada sebuah kesimpulan ya. Kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa pertobatan yang sejati menggeser manusia keluar dari pusat hidupnya dan menempatkan Yesus sebagai pusat dari segala-galanya. Kita ingat, itu sebabnya Yesus Kristus ketika di Yohanes pasal 15 dia berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabang. Dan seterusnya, kalau kita memperhatikan di pasal 15 sampai ayat 1 sampai ayat 11, saya kira ada pengulangan kata yang sangat penting untuk menekankan bagaimana kita mesti tinggal di dalam Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa sebetulnya habitat kita hanya ada di dalam Tuhan. Tidak bisa di luar Tuhan. Di luar Tuhan, maka kita akan tidak berguna apa-apa. Selanjutnya Bapak Ibu, saya kira juga kita perlu untuk membaca dengan cermat teks-teks di bawah ini ya, untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman dan kemampuan untuk mengajar orang lain seperti dalam Matius pasal 5, 20, 6, 25 sampai 34, kemudian 7 ayat 13 dan seterusnya, ada ayat-ayat yang bisa diperhatikan di situ. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.